Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar bahasa Arab di materi kedua atau pertemuan kedua. Kemarin pada materi pertama ya, kita sudah mempelajari tentang ismul muzakkar ataupun ismul muannas ya, atau isim ya, kata benda yang terbagi pada ismul muzakkar atau ismul muannas, atau kata benda muzakkar atau kata benda muannas ya. Mudah-mudahan kalian pahami perbedaannya. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu ismul isyarah ya. Masuk kepada ismul isyarah atau kata tunjuk ya. Nah, ini ismul isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lihat saja langsung ismul isyarah ini, karena dalam bahasa Arab itu ya, kita akan kembali pada dasar muzakkar dan muannas ya. Ini muzakkar, ini muannas. Kembali pada kata ini karena dalam bahasa Arab tidak mungkin kita terlepas dari kata muzakkar dan muannas. Begitu juga dalam ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk dibagi dua macam, yaitu ismul isyarah al-muzakkar wal ismul isyarah al-muannas. Kata benda tunjuk muzakkar dan kata benda tunjuk muannas ya. Nah, coba kita lihat yang ismul isyarah al-muzakkar ya. Kita lihat contohnya ada dua. Haza, zalika. Haza artinya ini, zalika artinya itu. Haza, zalika. Haza, zalika. Kalau ini untuk jarak dekat ya. Kalau zalika itu untuk jarak jauh. Ingat ya, ini untuk muzakkar, haza, zalika. Ya, bisa kalian ikuti kulu jama'atan, haza, zalika. Baik ya. Nah, ini ismul isyarah muzakkar. Sekarang kita masuk ke ismul isyarah muannas ya. Nah, baik, kita langsung saja ya, perhatikan, boleh ikuti kulu jama'atan, hazihi, tilka, hazihi, tilka, hazihi, tilka ya. Hazihi ini, tilka itu untuk jarak dekat ya, tilka itu untuk jarak jauh. Sama kan artinya, haza ini, hazihi ini, zalika itu, tilka itu. Ini dua kata tunjuk yang sama artinya, namun berbeda tulisannya dan berbeda penggunaannya. Kembali ke bahasa Indonesia untuk membandingkan agar kalian paham. Dalam bahasa Indonesia, ini ya ini meja, ini pulpen, ini rumah, itu pohon, itu kolam ya, itu kelas. Tetap hanya pakai satu, tapi dalam bahasa Arab harus dua, muzakkar dan muannas. Haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Walaupun artinya sama artinya ya. Baik, paham tuh? Insya Allah. Ini untuk kata isyarah atau kata tunjuk ya. Tadi baru sampai pembagian muzakkar muannas, haza, zalika, hazihi, tilka. Kemudian ada ismul isyarah ammah, kata tunjuk yang sifatnya umum ya. Nah, bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Contohnya huna, hunaka, huna, hunaka, huna, hunaka, huna di sini, hunaka di sana. Nah, ini berarti ada 3 pembagian nih. Yang pertama yang ini ya. Yang kedua yang muannas ya. Yang ketiga yang ismul isyarah ammah, yang umum ya. Jadi 3, walaupun artinya sama tapi nanti berbeda tulisan dan berbeda penggunaan. Haza, zalika untuk muzakkar, hazihi, tilka untuk muannas,
huna, hunaka untuk umum. Bisa pakai muzakkar, bisa pakai muannas. Baik, kita contoh al-misal, misalun contoh. Karena kita sudah belajar di pertemuan pertama itu tentang kata benda muzakkar muannas, maka ismul isyarah ya atau kata tunjuk muzakkar muannas juga tidak bisa terpisahkan dari kata benda tersebut atau isim tersebut. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, ini pintu. Nah, pintu itu kata benda ya. Haza kata tunjuk. Ismul isyarah wa ismul jamad ya. Ismul jamad minal muzakkar ya, begitu seterusnya. Contohnya misalun ya, misal kita lihat haza kitabun, haza maktabun, haza kursiyun, haza babun. Haza untuk muzakkar, maka kata bendanya harus apa? Harus muzakkar ya. Haza dan kitab harus ya sama bentuknya, sifatnya. Kalau kata bendanya muzakkar, maka isyarahnya muzakkar. Ini haza contoh untuk jarak dekat, jarak jauh. Zalika qolamun, zalika sakfun, zalika finaun, zalika misbahun. Nah, kedua ini itu adalah kata isyarah muzakkar bertemu dengan ismul muzakkar ya. Fahim tuh? Fahimna. Coba kita lihat insyaallah ya. Kita lihat yang hazihi tilka ya. Hazihi kurrasatun, hazihi miknasatun, hazihi saburatun, hazihi nafidatun. Ini kursi, ini sapu, ini papan tulis, ini jendela. Lihat, hazihi dan haza sama. Haza dan hazihi artinya sama. Namun kalau haza dan zalika untuk kata benda kata isyarat untuk kata benda muzakkar, dan kalau untuk hazihi dan tilka ya kata isyarat untuk kata benda muannas ya. Seperti tilka, lihat, tilka saatun, tilka syajaratun, tilka khizanatun, tilka minsafatun. Lihat ya, ini ada tak marbuto semua. Karena hazihi dan tilka untuk muannas, maka kata bendanya harus muannas. Begitu juga haza dan zalika untuk muzakkar, maka kata bendanya harus muzakkar. Fahim tuh? Insyaallah mudah ya. Ini kita masih dasar nih ya. Tetapi kalau huna kita lihat ya, yang umum tadi. Ya, tadi kan sudah dicontohkan haza, zalika, hazihi, tilka. Sekarang huna dan hunaka. Lihat. Huna hammamun. Ya, huna masjid. Hunaka syarirun. Hunaka baitun. Ini kamar mandi. Ya, di sini kamar mandi, di sini masjid, di sana ranjang, di sana rumah. Kita lihat yang ini. Huna gurfatun, huna madrasatun, huna hujratun, hunaka sayyaratun. Ya, lihat, ini sama semua. Ya, walaupun hunaka tetapi kata bendanya muannas. Lihat ada tak marbutohnya ya. Nah, ini yang disebut isyaratul amah, kata petunjuk umum. Jadi kata petunjuk umum ini, kata petunjuk ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Berbeda dengan yang haza, zalika, hazihi dan tilka. Mereka itu berbeda ya. Nah, ini ya. Jadi kalian sudah bisa nih ya, haza, zalika, hazihi, tilka. Hafalkan ya. Baik ya, untuk menghafalkan kita sama-sama ikuti Ustaz. Haza kitabun, zalika qalamun. Yang muannasnya hazihi kurrasatun, tilka sa'atun. Nah ya, jadi kesimpulannya setiap ismul isyarah muzakkar harus ketemu kata benda muzakkar. Setiap ismul isyarah muannas harus ketemu kata benda muannas. Paham tuh? Insyaallah ya. Nah, ini jadi untuk kata benda muzakkar dan muannas, kemudian sekarang ismul isyarah atau kata tunjuk muzakkar dan muannas harus klop, harus sama berpasangan, tidak boleh terpisah ya, tidak boleh apa? terpisah ya, kecuali yang hunaka itu boleh umum, bisa untuk muzakkar atau muannas ya.
Demikian ya pelajaran kedua, materi kedua itu tentang ismul isyarah ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, insyaallah ya. Selalu berdoa ya, memudahkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman ya Allah ya rabbal alamin. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kalian bisa dapat memahami ya sedikit demi sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.